Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa memujanya, memujinya, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam segala perkara, baik urusan dunia atau urusan agama. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan perkara-perkara buruk agar kita melakukan, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita yang terkadang atau bahkan sering kita melakukan amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, yang tentunya akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang dapat mengeluarkan dia dari kesesatan tersebut. Di sini kau jadi semakin yakin, dirimu semakin yakin insya Allah, dengan doa yang dianjurkan untuk kita baca selalu. Bukan dianjurkan, kita wajib membacanya. Mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Karena memang itu hak Allah. Kita nggak tahu jemaah. Kita yang senantiasa membaca Al-Quran, kita yang dalam kehidupan ini berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi bagaimana kelak ketika ajal menyebut kita? Karena yang menjadi ukuran orang baik atau tidak adalah tatkala usianya telah selesai dari kehidupan dunia. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdillah adalah hamba utusan Allah. Semoga salawat Allah, salamnya senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga, sahabat, dan setiap orang yang meniti dan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Amma ba'd, ahibati fillah, kita masih akan melanjutkan tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Menyikapi siapa? Menyikapi semuanya. Menyikapi keluarga kita, murid-murid kita, atasan kita, sahib-sahib kita. Imam Bukhari menyebutkan banyak hadis ketika menuliskan sebuah bab yang berjudul Babun Ar-Rifq, bab kelembutan. Dan ini bab
perlu untuk diulangi, dikaji, diuraikan. Kenapa? Karena tidak sedikit dari orang di luar Islam dan orang Islam sendiri yang beranggapan bahwa ajaran Islam itu keras, tidak toleransi, kasar, tidak tahu diri. Apalagi dengan adanya oknum-oknum dari umat Islam yang melakukan tindakan-tindakan kasar. Padahal Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bersikap lembut dalam menghadapi orang-orang. Nah, ada momentum-momentum tersendiri. Kita perlu tegas demi menunjukkan kebaikan Islam. Tapi hukum asalnya kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Bahkan Rasulullah SAW, apa kata Allah? Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli." Kata Allah, atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau menjadi lembut menyikapi mereka. Andai kata engkau kasar orangnya, keras hatinya, niscaya orang-orang akan meninggalkanmu, akan pergi. Dan kita mengetahui hal itu. Orang-orang yang kasar, yang gak lembut, orang tidak akan suka. Maka di bab ini Imam Bukhari menyebutkan banyak hadis. Seakan-akan beliau mempersiapkannya bagi umat Islam yang sedang dituduh kasar, keras, teroris, fundamental, apalagi lah istilah-istilah buruk yang disematkan kepada umat Islam. Padahal umat Islam terbebaskan dari segala tuduhan tersebut. Oleh karena itu kita perlu baca dan kita perlu mengamalkannya, sehingga dirimu tatkala menghadapi orang-orang yang menuduh umat Islam keras, maka engkau insya Allah bisa memperbaiki diri. Hadis nomor 466. Imam Bukhari berkata, haddatsana al-Ghuddani Ahmad ibn Ubaidillah qala haddatsana Kathir ibn Abi Kathir qala haddatsana Thabit an Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Nabi, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Aku tidak pernah mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam berkata tentang sesuatu yang seharusnya aku lakukan, lalu aku tidak melakukannya. Kenapa kau tidak lakukan? Dan sebaliknya. Jamaah rahimakumullah, apabila dirimu ingin mengetahui kepribadianmu lembut atau kasar, kau perlu bertanya kepada 2 orang yang senantiasa mendampingimu. 1, istrimu, pasangan hidupmu. Yang kedua, pelayan. Baik
itu supir, baik itu pembantu di rumah, baik itu ajudan yang senantiasa mendampingimu, maka dirimu akan tahu kasar atau tidak. Sehingga seorang muslim bisa memperbaiki diri. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui Rasulullah SAW. Dan dia bukan hanya mendengarkan ucapan-ucapan sang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak sedikit di antara kita yang manis ucapannya, indah tutur katanya, tapi ternyata itu tidak melewatin kecuali lisannya saja, tidak terbukti dalam raga. Anas melihat bahwa ucapan kekasihnya seperti perbuatan. Dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, la yakunul khurqu fi syan illa syana. Tidaklah kebodohan, kekasaran di dalam sesuatu melainkan akan menjelekkan, memperburuk citranya, menjadikannya sesuatu yang rendah, sesuatu yang tercela dan terhina. Sifat kasar nih. Orang kadang-kadang bertindak bodoh. Ustadz, pemberi ceramah agama, ucapannya di mimbar tak pantas untuk diucapkan oleh orang awam. Artinya kalau kita mendengar orang awam mengatakan itu, kita nggak nyaman. Bagaimana dengan seorang yang mengucapkan hal itu dengan kedudukan sebagai seorang ustadz, seorang doktor umpama? Dan terkadang terjadi dan memang memperburukkan citra orang itu. Omongan kasar dia, ujaran kebencian, mencela dan mencaci maki. Ada yang mencaci maki orang yang berjenggot, dikatakan orang berjenggot kadangkala goblok umpama. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Ada orang-orang yang memperburuk citranya sendiri dengan ungkapan-ungkapan kebencian, ujaran-ujaran celaan dan hinaan yang diucapkan oleh dirinya. Ada yang seperti itu, iya. Maka apabila itu terjadi, niscaya orang tersebut akan tercela, buruk citranya. Sebaliknya, ketika dia lembut, mengkritisi orang, kalau memang kau melihat ada orang yang perlu dikritisi, ada kesalahan yang terjadi di masyarakat, kemudian engkau berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang santun, dengan ucapan-ucapan yang indah, pesanmu akan sampai. Tujuan kita kan menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Bukan menyebarkan ujaran kebencian. Lalu kita menuduh sebagian orang memecah belah umat. Sedangkan engkau sendiri yang memprovokasi umat untuk benci kepada saudara-saudaranya. Maka ingat, tidaklah tindakan kasar, ucapan-ucapan yang penuh celaan dalam sesuatu, melainkan akan merusaknya. Jadi kalau itu susu, kita tahu tuh, sebuah peribahasa di negeri kita. Susu sebelanga, gimana tuh? Rusak gara-gara setetes. Aduh, anak lupa tuh. Tapi jelas kita tahu, susu satu nampan, satu wadah, itu gara-gara satu benda yang najis akan rusak. Seperti itu kira-kira.
Wa innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Dan Allah itu maha lembut. Allah cinta dengan kelemah lembutan. Rafiq, para ulama berbeda pendapat apakah Rafiq salah satu nama Allah. Al-Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya Ar-Rafiq adalah nama Allah SWT. Sehingga seorang hamba boleh menamakan dirinya Abdur Rafiq sebagai salah satu nama Allah, karena Allah mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqah. Allah cinta dengan kelemah lembutan. Makna Rafiq, makna Allah lembut. Allah itu menginginkan kebaikan buat hambanya. Allah menginginkan kemudahan buat hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Itu makna lembut. Allah memberikan waktu luang, tenggang masa buat hamba bertobat kembali kepada Allah. Tidak dengan orang melakukan dosa. Pada waktu itu Allah memberikan sanksi kepada dia secara langsung. Dikasih tenggang waktu. Mungkin kau mau kembali kepada Allah. Allah tahu kita banyak berbuat dosa. Tapi dia terus memberikan waktu kepada kita. Untuk bisa bertobat. Allah lembut sekali. Perintah-perintah Allah selalu ringan dan tidak berat. Kau sholat wajib berdiri. Gak bisa berdiri Pak Ustaz. Ya, kau duduk. Gak bisa duduk, kau rebahan. Gak bisa rebahan, sholatlah dalam kondisi. Itu kelembutan Allah. Dan berkaitan dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah. Ketika kita tahu Allah Rafiq, Allah Latif, Allah Rahim, apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya beribadah dengan Allah dengan nama tersebut. Kita berusaha untuk menjadi seperti yang Allah inginkan dari kita. Baik. Hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Abdullah bin Abi Utbah yuhaddithu an Abi Sa'id Al-Khudri. Alhamdulillah. Yahdikumullah sifalakum. Afwan. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Qatadah, dia mendengar Abdullah bin Abi Utbah mengajarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Masya Allah. Ini berbincang tentang sifat malu yang mengantarkan orang untuk lemah lembut dalam bersikap. Untuk bertutur kata yang baik. Karena dia malu. Maka disebutkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang pemalu sekali. Lebih pemalu beliau itu daripada seorang gadis dalam pingitannya. Gadis dalam pingitan. Supaya kau bisa tahu gadis-gadis sekarang banyak yang gak punya malu. Dia umbar auratnya, ngomong dengan lelaki seenak dia, keluar dengan lelaki seenak dia. Na'udzubillah. Dulu gadis itu Masya Allah bagaikan permata di dalam kotak
yang terjaga. Mahal dia, nggak sembarangan orang bisa melihat tuh gadis. Rasulullah SAW lebih pemalu. Dari sini kau tahu, kalau bicara gadis, Nabi SAW mengatakan, al-bikru tusta'dan, wa thayyib tusta'mar. Atau kama qala Nabi SAW. Gadis itu kalau mau dinikahkan, diminta izinnya. Diminta izinnya. Ini fulan melamarmu, gimana kau mau enggak? Ketika Nabi menyampaikan hal itu sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, mereka agak heran. Ya Rasulullah, kaifa idhnuha? Gimana gadis mau ngasih izin? Dia tuh masih gadis. Dia mau mengungkapkan keinginan dia dengan seorang lelaki itu gimana? Apa kata Nabi SAW? Idhnuha sumatuha. Izinnya gadis itu dengan dia diam. Ditanya, nak, kau mau sama fulan itu datang lihat engkau, ngelamar dirimu. Kau mau nggak sama dia, mamanya? Anti mau nggak sama dia? Kalau dia diam, senyum-senyum, insya Allah mau tuh tandanya. Itu gadis pingitan. Kalau gadis sekarang mah, subhanallah. Bukannya ditanya, tapi dia bawa cowok. Dia bawa laki itu. Aku mau sama ini nih. Subhanallah, hilang rasa malu dari mereka. Padahal nilai seorang wanita, itu bukan hanya di wajahnya. Kita bicara nilai. Nilai terbesar seorang wanita itu di rasa malu dia. Sehingga dia menjaga kehormatan diri. Nabi lebih pemalu daripada gadis pingitan, dalam pingitan. Wa kana idza kariha syai'an. Beliau itu kalau benci sesuatu, arafnahu fi wajhi. Kita tuh bisa tahu dari wajahnya, nggak perlu beliau mengungkapkan. Kadang-kala kita kalau nggak suka sama sesuatu, kita langsung ngomong ya. Ana terus terang nih, ana nggak malu, ana nggak basa-basi. Rasulullah SAW, beliau kadang-kala diam. Tapi sahabat tahu dari perubahan raut wajah beliau. Memerah, tahu, oh berarti Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu. Ana akan bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Di mana Allah mensifati Nabi bahwa beliau pemalu. Dan bagaimana Allah mendidik para sahabat dalam beretika dan beradab dengan Rasulullah SAW. Dan ini pelajaran buat kita semua. Di surah Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 53. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan nabi, illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Walakin idza du'itum fadkhulu. Fa idza ta'imtum fantashiru. Wala musta'nisina li hadith. Inna dhalikum kana yu'dhin nabi. Fayastahi minkum. Wallahu la yastahi minal haq. Jadi salah satu sebab ayat ini turun, ada sahabat-sahabat yang diundang ke rumah Nabi SAW. Itu mereka berlama-lama di rumah Nabi. Sebelum makanan datang mereka udah ngobrol di sana. Setelah makanan datang mereka terus ngobrol lagi. Padahal Nabi udah mau istirahat SAW. Beliau punya hajat juga. Ini juga ada buat orang yang bertamu. Jangan sampai engkau memberatkan orang yang ditamui. Kau ngobrol sana, ke timur, ke barat, nggak tahu kalau yang punya rumah udah ngantuk. Nggak tahu kalau yang punya rumah udah capek. Dia malu mengusir kau. Mengusir dirimu. Dia malu mengusir dirimu. Maka Allah mengatakan,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali diizinkan buat kalian. Diundang untuk makan. Dengan catatan dua nih. Kalau kau diundang makan. Ghairu nadhirina ina. Kau jangan lama-lamaan nunggu makanan mateng. Masak. Nanti pas waktunya memang. Umpamanya diundang jam 12. Jam 12 datang ya. Usahakan engkau nggak datang, dirimu nggak datang jam 11, jam 12 datang. Atau jam 12 kurang 5 menit umpamanya. Jangan sampai engkau datang terlebih dahulu akhirnya memberatkan pemilik rumah. Karena dirimu di sana berlama-lama sama temen, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini. Jangan. Jadi catatan pertama, apabila dirimu diundang, maka jangan sampai engkau kemudian terlalu lama di rumah itu. Nunggu makanan itu masak umpamanya. Fa'idha du'itum fadkhulu. Apabila dirimu dipanggil, antum dipanggil nih, maka antum masuk. Fa'idha ta'imtum. Apabila antum udah selesai makan. Antum udah selesai makan di sana. Fantashiru. Maka hendaklah dirimu pulang sudah. Jadi selesai makan itu pertanda selesai waktumu di rumah itu. Wala musta'nisina li hadits. Jangan mau berlama-lama ngobrol lagi. Jangan. Jadi ternyata nih sunnahnya apabila diundang hendaklah datang tepat waktu. Masuk. Undangan jam 12, datang jam 12. Jangan telat. Selesai makan, pulang. Kalau mau ngobrol sebelum makan. Sambil ya udah tepat waktu kau datang. Mungkin 5 menit, 2 menit makanan disajikan. Setelah dirimu menyantap makanan itu, pulang. Jadi ada istilah dulu SMP. Kita tuh kadang-kala dicela ya. Ternyata itu sunnah. SMP itu SMP sehabis makan pulang. Sunnahnya kayak gitu. Bukan berlama-lama, memberatkan. Rasulullah SAW malu mau mengusir orang-orang. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau SAW bangun dengan harapan berdiri beliau bangkit dengan harapan orang-orang pada pergi. Mereka pamitan. Udah ya Rasulullah SAW kita mau berangkat. Ternyata sebagian pamit ada 3 orang masih duduk. Nabi masuk ke dalam keluar masih mereka duduk di sana. Orang yang kasar tentunya ayo pada pulang nih. Anda mau istirahat. Tapi Nabi SAW malu untuk melakukan hal itu. Maka dirimu yang seharusnya memahami. Antum yang harus paham dengan kondisi orang. Jangan sampai antum akhirnya memberatkan orang itu. Anak punya ibu cerita. Dulu apabila tamunya kakek itu nggak pulang-pulang malam. Itu di dapur mereka kalau nggak pakai cobek, ngulek ya. Yang suaranya keras. Kalau nggak pakai lesung. Mereka seakan-akan numbuk sesuatu supaya tamunya tahu diri. Udah waktunya pulang malam. Terkadang Anda rasakan ketika tamu di rumah terlalu malam. Itu istri udah tidur, anak-anak udah pada tidur. Akhirnya ya ruang tamu itu gak mungkin diberesin. Anda di sini udah capek ya. Maka ini adab. Jadi kau duduk di sana ala qadril hajah. Sesuai dengan keperluan. Udah selesai perlumu karena waktu ini mahal jemaah. Waktu ini mahal banget. Lebih mahal dari uang. Uang bisa dicari. Dirimu kehilangan waktu nggak bisa diganti. Namun apabila antum kehilangan uang 1 miliar, insya Allah bisa diganti. Antum bisa kerja, usaha, insya Allah bisa diganti. Tapi kalau antum kehilangan waktu, maka ingat, hargai waktu.
Hargai waktu tersebut. Hargai waktunya orang. Sebagaimana dirimu ingin dihargai waktunya, maka hargai waktu orang. Nabi SAW, apa kata Allah? Inna dzalikum kana yu'dhinna fayastahi minkum. Hal itu mengganggu Nabi. Mengganggu. Namun beliau malu dari kalian. Wallahu la yastahi. Allah nggak malu untuk menjelaskan kebenaran. Maka kita lihat bagaimana cintanya Allah kepada nabinya yang pemalu, yang tidak pernah berucap kasar, sallallahu alaihi wasallam, yang berusaha untuk mengambil hati para sahabatnya walaupun hal itu memberatkan dirinya, tapi Allah ingin mendidik para sahabatnya agar peristiwa tersebut tidak berulang kembali. Maka para sahabat setelah turun ayat ini, mereka kalau diundang makan, ya datang pada waktu makannya. Umpamanya ada orang mengundang dirimu, nanti ya, ntar malam makan di rumahku. Makan malam jam berapa? Ba'da Isya. Jangan sampai antum datang sebelum maghrib. Udah datang ke sana, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, masyaallah. Kita datang duluan nih supaya nggak telat tepat waktu gitu. Kau bukan tepat waktu. Antum nggak tepat waktu pada waktu itu. Antum yang ada malah mengganggu. Karena sebelum maghrib mungkin tuan rumah mau membersihkan rumahnya, mungkin dia mau bantu istrinya, mungkin dia mau menyiapkan makanan. Gara-gara antum udah datang, nggak bisa dia tuh akhirnya. Waktunya akhirnya untuk menjumpai antum dan tamu-tamu yang lain. Maka ingat ini, maka sunnahnya apabila engkau diundang makan, datanglah pada waktu undangan. Selesai makanan disajikan, antum fadhal, pulang. Ya, nyangle kata orang Jawa, kenyang boleh. Itu sunnah, itu adabnya malah. Kenapa? Selesai sudah. Biarkan orang-orang di rumah itu untuk bersih-bersih di rumahnya dan istirahat. Baik. Kembali kepada hadis ini. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah sangat pemalu beliau, alaihissalatu wassalam. Sehingga ketahuan apabila beliau nggak suka, itu dari wajahnya kelihatan. Para sahabat udah tahu, aduh Nabi lagi marah nih. Nabi ada nggak disukai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga para sahabat meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan beliau pun tidak perlu untuk mengeluarkan kata-kata. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair an Qabus anna abahu haddatsahu an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hadyu salih was-samtu wal-iqtisad juz'un min 70 juz'an min an-nubuwah. Ini hadis yang sanadnya dhaif dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ingat sanad hadis ini dhaif walaupun maknanya ada beberapa makna yang dijelaskan dalam hadis-hadis lain. Yang pertama disebutkan al-hadyu salih. Al-hadyu salih adalah gaya seseorang yang baik. Baik dalam bertutur kata, dalam berpakaian. Wasamt, as-samat sini disebutkan al-hay al-hasanah, penampilan yang baik. Wal-iqtisad, dan tidak berlebih-lebihan. Itu bagian dari 70 bagian kenabian. Jadi di sini mau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang lembut. Beliau tidak kasar. Gaya beliau sangat indah. Dan tentunya orang yang menjadi pengikut para nabi harus mencontoh Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini, dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga tujuan dari
dakwah itu sendiri sampai. Karena tujuan dakwah adalah mengajak orang. Maka dengan gayamu yang baik, dengan cara ngomongmu yang indah, penampilanmu yang juga baik, lalu tidak berlebih-lebihan, maka itu akan menarik. Ustaz, kan anak dakwah nggak ada tujuan menarik orang kepada anak. Enggak. Antum ketika berdakwah, tujuan antum bagaimana orang itu tertarik menuju jalan Allah. Bukan tertarik untuk mengikuti dirimu. Enggak. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajaklah. Ajak kemana? Ke orang-orang kepada jalan Rabb. Dengan cara yang hikmah, nasihat yang baik, mau'izah hasanah. Wajadilhum, tatkala engkau harus berdialog pun dengan cara yang baik. Dengan tutur kata yang baik. Tidak dengan mencaci maki. Ini yang harus dimiliki seorang pendakwah. Setidaknya setiap muslim itu harus memiliki hal itu. Karena kita pengikut Rasulullah SAW. Dan para pendakwah lebih wajib lagi untuk memiliki kelemah lembutan dalam menyampaikan hal ini. Tidak gampang-gampang mencaci dan mencela. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah 'anil Miqdam 'an abihi 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu 'ala ba'irin fihi su'ubah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alayki bir-rifqi fa innahu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yujza'u min syai'in illa syanahu. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepadaku Hafs bin Umar. Ia berkata telah mengajarkan kepadaku Syu'bah dari Miqdam, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku menunggangi seekor onta yang agak sulit. Jamaah, ketika kita naik kendaraan. Kendaraan dulu berupa apa? Berupa onta, kuda, keledai yang biasa ditunggangi mereka. Kita dianjurkan untuk berdoa kan? Bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan kendaraan ini yang kita sebelumnya tidak bisa menunggangi. Nggak sembarangan orang menunggangi kuda. Antum bisa melihat bagaimana orang menundukkan kuda, dilatih berulang kali. Terkadang ada kuda yang yang menjadikan penunggangnya terpelanting, terjatuh, mati. Alhamdulillah tuh kuda bisa tunduk. Itu doa yang dibaca. Begitu pula onta. Tidak sedikit onta yang tidak mau ditunggang. Nggak mau ditunggang. Bahkan Rasulullah SAW memisalkan kadangkala 100 onta itu belum tentu ada satu onta yang bisa ditunggangi. 100 onta yang bisa ditunggangi belum tentu ada satu. Maka kita berdoa karena kita bisa menungganginya. Begitu pula kendaraan kita. Ya Allah jemaah. Kadangkala orang naik motor tahu-tahu motornya nggak bisa dikendalikan. Mobilnya remnya blok. Kadangkala naik terserempet sesuatu, ya Allah ya. Ada kejadian beberapa hari yang lalu di depan kampus kita, di jalan situ, ada seorang yang mungkin dia keserempet sesuatu, akhirnya dia jatuh dan separuh badannya dilindas oleh truk. Allahu Akbar. Maka antum kalau keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baca doa naik kendaraan. Jangan karena kendaraan baru kau merasa aman. Wallahi kita nggak tahu. Kita udah hati-hati tahu di belakang ada yang nabrak. Ini Aisyah radhiyallahu ta'ala naik kendaraan yang agak sulit dikendalikan.
Disebutkan di hadis di bab yang selanjutnya, insya Allah bab selanjutnya kita akan bahas lebih panjang lagi. Disebutkan faja'altu adribuhu, maka aku pukul-pukul kendaraan ini. Dipukul di kendaraan supaya enak jalan. Apa kata Nabi SAW ketika Aisyah memukulin itu ontanya? Alaiki birrifq, Aisyah, kau berlemah lembutlah kau sama dia. Kenapa? Fa innahu la yakunu fi syai'in illa za. Bayangkan, ini dalam menyikapi kendaraan, dalam menyikapi binatang. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah agar dia berlemah lembut kepada binatang. Alaiki birrifq, kau wajib berlemah lembut dengan kendaraan itu. Fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu tidak ada dalam sesuatu kecuali akan mengindahkannya. Jadi indah sesuatu itu. Bayangkan jamaah, ketika engkau bisa lembut, indah dirimu karena kelembutan. Sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa sya'na. Apabila kelembutan itu dicabut dari sesuatu, maka akan mencoreng dan memburukkan. Maka seorang muslim dalam bersikap sampai kepada hewan yang mungkin kadangkala kita melihat kucing ya. Ada kan kucing yang kita makan, mungkin dia ikut kita makan, tahu-tahu naik ke meja makan ya. Ada yang memukulnya dengan piring umpamanya kepalanya, atau dia ambil sesuatu yang menyakiti dia. Janganlah. Kalau engkau harus mengusir dia, usirlah dengan kelembutan. Kau ambil, kau siram air mungkin karena kucing takut sama air, atau kau menakut-nakuti dia dengan sesuatu yang dia pergi akhirnya, tapi tidak dengan menyakitinya, tidak dengan kasar. Terkadang ada seorang yang naik motor, motornya mogok, apa yang dia lakukan? Dia tendang tuh motor, ditendang sama dia. Kira-kira waras enggak orang yang nendang motornya sendiri? Lalu dia caci maki tuh motornya. Wallahi syamah. Itu yang tadi kita bicarakan. Ada tindakan bodoh yang menyebabkan engkau tampak bodoh, yang menyebabkan antum kelihatan bodoh. Mobil mogok, turun dari mobilnya, dibanting pintu mobilnya, biar akhirnya pintunya nggak bisa nutup. Kenapa itu terjadi? Orang akan lihat, ya Allah, orang ini ya, tindakan yang bodoh. Maka bersikaplah sampai kepada benda pun, mobilmu, kendaraanmu, apalagi kepada anak-anak kita. Kau harus lembut. Apalagi kepada istri kita. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan secara khusus agar berlemah lembut kepada para wanita. Bab kita bab rifq. Nabi pernah mengatakan rifqan bil qawarir. Lembutlah engkau kepada gelas-gelas kaca tuh, botol-botol kaca tuh. Itu ucapan Nabi SAW. Maka adalah kita berusaha untuk berlemah lembut dalam segala kondisi. Ada kondisi-kondisi memang kau harus tegas. Nah, Allah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannamu bi'sal masir. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan keraslah menghadapi mereka. Iya. Ada orang-orang yang terkadang harus bersifat keras dengan mereka karena memang orang ini harus dikasarin. Ada yang kayak gitu. Maka kau harus tahu diri. Barakallahu fiik. Ana rasa kita cukupkan sampai sini pembahasan kitab. Tinggal satu hadis sebenarnya, tapi hadis ini pembahasannya cukup panjang dan ana rasa kita manfaatkan waktu yang ada untuk tanya jawab ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Syukran. Masya Allah. Ada orang yang bicaranya lembut, tapi bikin orang sakit hati. Nah, gimana nih jamaah? Ya, mungkin yang dimaksud intonasi dia lembut. Dia itu, kita melihat ada sebagian suku apabila berbicara itu Masya Allah, lembut banget. Namun kadangkala isi kandungan kata-katanya yang menyakitkan hati. Ini bermasalah. Karena kelembutan dia itu disebabkan warisan. Bukan warisan ya, disebabkan memang karakter orang sana seperti itu gaya ngomongnya. Memang lembut. Umpamanya kalau kita, Anda boleh contohkan, mudah-mudahan nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Ada orang-orang Batak mungkin gaya ngomongnya berbeda dengan orang-orang Solo umpamanya. Orang Jawa yang halus kalau ngomong. Namun terkadang isinya, nih orang Batak memang gayanya seperti itu. Tapi bisa jadi yang dia sampaikan sesuatu yang lembut sebenarnya. Sesuatu yang baik. Sehingga orang tidak sakit hati. Adapun yang kedua tadi, orang ini memang lembut gaya berbicaranya, tapi masalahnya isinya menyinggung, menyindir, menyakitin hati. Oleh karena itu, Allah tatkala memerintahkan seorang anak dalam berbicara sama orang tuanya, apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Apa makna mulia? Para ulama menjelaskan mulia dari sisi susunan kata-katanya itu baik. Isinya baik. Kemudian mulia dari sisi intonasi menyampaikannya juga dengan cara yang penuh dengan ketawaduan dari menyampaikan. Jadi kalau ada orang lembut tapi nyakitin hati, mungkin yang dimaksud adalah kandungan isi ucapan itu. Maka para jamaah, kita yang tutur katanya kasar berusaha untuk memperbaiki diri. Orang yang sudah dikasih kelembutan sama Allah, hendaklah dia tidak menyampaikan dalam kelembutannya kecuali sesuatu yang baik dan ya yang tidak menyakitin. Karena ingat, sifat seorang muslim, kata Rasulullah SAW, atau muslim yang hakiki adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Adalah orang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Orang lain selamat dari kejahatan lisan dia dan kejahatan tangan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Nah, nah, subhanallah, di surah Al-Fatah Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda 'alal kuffar. Mereka keras menghadapi orang-orang kafir. Tapi bukan berarti makna keras kita menzalimi mereka. Enggak. Bahkan di surat Al-Mumtahinah ayat 8 Allah jelaskan bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir. Kita disuruh berbuat baik sama mereka. Tapi apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang memerangi umat Islam, mengusir umat Islam, keras dalam menghadapi mereka. Jangan kita akhirnya hina di hadapan mereka. Adapun ruhama bainahum, yang ditanyakan masalah itu, mereka saling mengasihi di antara mereka. Ini yang kadangkala tidak hadir dalam masyarakat muslim. Di negeri kita, di Indonesia. Ada sebagian orang-orang terpandang mungkin, yang dia itu lembut sama orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan kasar sama orang-orang Islam. Kelembutan di antara umat Islam, kasih sayang di antara mereka, ini yang perlu ditumbuhkan sekarang, jemaah. Menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Bukan berarti kasih sayang di antara mereka itu akhirnya kita membiarkan kemungkaran terjadi. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazlumun. Hendalah engkau membantu saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dalam kondisi dia dizalimi. Ketika saudara kita berbuat zalim, kita bantu dia dengan melarang dia berbuat kezaliman. Saudara kita yang dizalimin, kita bantu dia diselamatkan dari orang-orang yang menzalimin dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Rasul SAW, permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kelembutan di antara mereka, dalam saling membantu di antara mereka, itu seperti satu jasad. Antum tahu bagaimana kita menyikapi jasad kita. Idza ishtaka minhu udhun. Kalau ada salah satu raga kita yang sakit, organ tubuh kita sakit, contohnya jantungnya sakit atau livernya sakit, semua badan ikut sakit. Dan terkadang ada orang yang kena gula, kakinya luka, terkadang harus dipotong sama dia untuk menyelamatkan tubuhnya yang lainnya. Seperti itulah permisalan kasih sayang di antara kita. Mengucapkan salam di antara mereka, saling mendoakan, saling berbagi, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, ruhama bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Bukan malah tadi ujaran kebencian yang kadang-kadang ditebarkan oleh sebagian orang, seharusnya tidak dilakukan karena umat Islam itu bersaudara. Selama dia tidak keluar dari Islam, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka muslim. Dan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman adalah bersaudara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu tentang gambaran ruhama bainahum, ya, kasih sayang di antara yang beriman. Dan antum bisa baca bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bagaimana orang-orang muhajirin ketika hijrah ke Madinah,
bagaimana sikap orang-orang Madinah dari kaum muslimin menghadapi orang-orang dari kota lain yang tidak memiliki rumah, yang terusir dari tempat tinggal mereka, yang tidak punya pekerjaan. Seperti itulah kiranya yang dimaksud dengan mereka saling mengasihi di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Nah, Masya Allah, ini ada ibu yang bertanya tentang bagaimana kita berlemah lembut ya Ustaz. Kadang-kala emosi itu kan meluap-luap datang sehingga kita bertindak kasar, sehingga ada dorongan mengucapkan ujaran kebencian, kadang-kala ada cacian dan makian. Bagaimana kita menjadi lembut? Ini pertanyaan yang baik. Bagaimana kita menjadi lembut? Yang pertama, anti harus tahu. Kalau memang diri anti, kita tahu penyakit diri kita nih. Oh, anak kasar. Alhamdulillah, ini modal pertama untuk berubah. Cara yang kedua, berdoa kau. Minta sama Allah. Terkadang kita tidak meminta kepada Allah agar Allah merubah sikap kita. Sebagian di antara kita udah mengatakan, ya anak udah kayak gini dari dulu. Sepertinya semua keluarga anak sama kasar kayak gini. Berarti anti nggak ingin berubah. Padahal karakter bisa dirubah. Maka kau berdoa, minta secara khusus tentang sikap. Umpamanya kau anti pelit, umpamanya. Ya Allah, aku ini pelit, ya Allah perbaiki aku, ya Allah. Aku ingin bisa berbagi. Apabila anti merasa diri anti kasar, maka anti minta sama ya Allah, berikan kelembutan kepada aku ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikannya ya Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Engkau bisa ya Allah memberikan itu kepada aku. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta. Yang ketiga, dengan anti belajar. Belajar berlemah lembut. Membiasakan diri. Marah umpamanya, emosi. Ingat dengan sabda Nabi SAW. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang di antara kita marah, hendaklah diam. Itu kunci pertama untuk selamat dari tindakan kasar. Diam. Dalam kondisi emosi berdiri, hendaklah duduk. Dalam kondisi duduk masih marah, hendaklah rebahan. Maka itu cara. Kemudian membiasakan diri. Apabila tadi dikatakan kasar, apabila marah keluar kata umpatan, maka dirubah. Ketika marah nggak kuat, maka anti biasakan untuk mendoakan orang yang anti marahin. Allah yahdik, Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Dengan cara seperti itu, sambil terus bermuhasabah. Kumpul sama orang-orang yang lembut, duduk sama mereka, minta nasihat dari mereka. Mudah-mudahan anti bisa berlemah lembut. Dengan cara seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada bapak dari Kuningan menanyakan, ada orang yang punya utang sama dia. Ada yang sudah 10 tahun nggak bayar-bayar, ada yang 3 tahun nggak bayar-bayar. Bagaimana pandangan Ustadz? Ya, kalau pandangan ana jamaah, ya nggak boleh seperti itu. Masalah hutang, udah sering ana sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak suka berhutang. Beliau tidak suka berhutang. Bahkan beliau berlindung kepada Allah dari hutang. Supaya antum faham bahwasanya Rasulullah SAW tidak suka berhutang, yang itu mendorong beliau untuk berdoa, mohon supaya dijauhkan dari berhutang. Walaupun ternyata Rasulullah SAW pernah berhutang, dan hutang beliau karena kebutuhan. Kenapa beliau membenci hutang? Dan kenapa beliau berdoa agar terhindar dari hutang? Karena hutang itu menyeret kepada dosa. Menyeret kepada dosa. Menyeret kepada berdusta. Kadangkala antum mau ngutang sama sohib, gara-gara takut tidak dihutangin, mau nggak mau antum harus bikin cerita. Ya, ana mau pinjam fulus nih dari antum nih. Insya Allah barang ana ada yang mau laku, padahal nggak ada yang mau laku. Insya Allah pekan depan fulan akan bayar utang, nggak ada yang bayar utang. Kok akhirnya berbohong? Antum akhirnya berbohong. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, antum akhirnya berjanji, insya Allah nih dengan izin Allah menciptakan langit 7 lapis, 2 bulan ana bayar. Padahal antum tahu 2 bulan itu dapat fulus dari mana, nggak tahu. Dan 2 bulan berlalu sampai 10 tahun akhirnya tadi. Terus dia melakukan dosa, berjanji, berdusta, makan hartanya orang. Padahal orang itu butuh dengan fulusnya, memerlukan uangnya. Kok tidak gubris? Maka berkaitan dengan seperti ini, apa tugas kita yang punya uang? Apabila antum melihat bahwasanya mereka tidak bisa bayar karena memang tidak mampu, Pak Ustaz. Ana sudah datang ke rumahnya, nggak punya apa-apa itu orang Ustaz. Maka lebih baik kau maafkan dia. Namun kalau ternyata dia itu Pak Ustaz bukan nggak mampu, punya dia harta, namun dia memang tidak mau bayar, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu itu sebuah kezaliman. Kezaliman. Dan hal itu membuat halal kehormatan dia. Dan halal bagi dia untuk dikasih sanksi. Maka antum bisa laporkan dia ke pemerintah. Dan usahakan yang utang piutangnya dicatat ya, sehingga ada buktinya. Sehingga apabila kau meninggal dunia atau orang itu meninggal dunia, antum kalau mau menagih itu dengan cara mudah karena ada catatannya. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang berhutang, niatkan ketika berhutang, selain karena kebutuhan, niatkan bahwa antum memang mau bayar. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu adallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang dengan niat untuk bayar, Allah akan bayari. Allah yang akan bayari. Tapi sebaliknya, kalau dalam hati kecilmu memang engkau tidak ingin membayarnya, maka Allah akan hancurkan dirimu dan hancurkan hartamu. Kira yang seperti itu, hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, ini pertanyaan dari banyak tempat nih. Dari berbagai kota menanyakan tentang suami yang kalau di luar rumah lembut ya. Tapi kalau masuk rumah garang dia. Kasar. Suka menzalimin istrinya. Mencaci maki istrinya mungkin. Jamaah rahimakumullah. Berlemah lembut sama orang itu, orang lain di luar rumah itu mudah. Kita menjaga sikap kita, jaim, pencitraan, itu mudah di depan orang. Kenapa? Karena kita nggak lama jumpa sama orang itu. Tapi kalau udah masuk rumah, kau berubah jadi wujud aslimu, kasar atau lembut. Maka kembali, bagaimana seorang istri menyikapi suaminya. Yang pertama, dia adalah suamimu. Dia adalah pilihanmu. Apabila anti mengatakan, Ana nggak tahu Ustaz, kalau dia seperti itu. Berarti anti memang pada waktu menikah dengan dia tidak hati-hati. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para wali, kepada para wanita, agar memandang kepada dua hal yang harus ada di suami. Agama yang baik dan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah kelemah lembutan yang sudah kita bahas. Kalau ada di diri seorang akan menghiasi semuanya. Kalau urusan wajah, anti tidak berhubungan sama wajahnya, tapi dengan sikap dan perilaku dia. Wajah hanya dipandang. Tapi tutur kata dia, tangan dia yang bermain kadang-kala di rumah. Apabila jawaban anti iya Ustaz, dulu Ana nggak tahu, Ana cuma melihat kepada wajahnya, Ana cuma ketemu dia di kuliah, seperti itu, maka banyak-banyak istighfar. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Apabila orang yang berakhlak mulia, yang agamanya baik, kau tolak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Anti mungkin merasakan kerusakan dan kekacauan itu di rumah anti. Rumah yang seharusnya menjadi naungan cinta dan kasih sayang. Ternyata yang ada di situ kekasaran dan kezaliman. Jadi kau anti banyak istighfar. Terus sifat yang kedua yang harus anti lakukan. Anti berusaha untuk menutup segala celah yang membuat suami berlaku kasar. Segala celah. Anti yang lebih tahu. Anti hidup sama dia udah bertahun-tahun. Udah ketahuan karakternya suami. Suami marah kapan? Kenapa dia marah? Untuk apa dia bertutur kasar? Kadang-kadang masalah remeh. Alhamdulillah. Anti udah tahu. Kalau anti udah tahu masalah remeh ini dihilangkan. Umpamanya, wallah Ustaz, suami ana ini marah kadang-kala hanya gara-gara air es di kulkas habis. Anti udah tahu. Suami anti kasar, pemarah. Biasanya masalah-masalah yang sepele, air es habis, marah. Oleh karena itu anti bikin di kulkas semuanya air es. Sehingga dia mau marah, nggak jadi marah. Kalau masalahnya dia marah gara-gara topinya hilang. Ada suami yang umpamanya mau ke masjid, kehilangan topinya, marah-marah dia sama istrinya. Anti mulai sekarang nabung, belikan buat suaminya 2 lusin topi. Ketika suami mau marah, mana topi? Tafadhol bang. 2 lusin untuk gantung. Dia nggak jadi marah. Jadi apa saja, berusahalah. Seorang wanita berusaha, dia bisa insya Allah membuat suaminya tidak marah. Mengalah dengan cara mengalah. Yang ketiga, apabila suami marah, jangan dijawab. Jangan dibantah. Apa yang harus anti lakukan? Minta maaf. Ada suami-suami yang Masya Allah. Kalau ngomong sama istrinya, iya wis. Iya udah. Seperti itu umpamanya. Nanti berusaha untuk mengalah.
Apabila ada keributan, anti datang ke suami anti, pegang tangannya, pandang wajahnya, dan katakan, "Bang, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha kepadaku." Insya Allah dengan cara seperti ini, anti bisa menyelamatkan rumah tangga anti. Anti bisa menjadikan rumah menjadi surga anti. Anti bisa menyelamatkan anak-anak anti. Tidak perlu anti berkata, "Ustadz, ana nggak salah." Nggak perlu. Kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita sedang membangun rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan yang dibalut cinta dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Masya Allah, ya. Ini pertanyaan yang menarik jamaah ya. Tentang bagaimana seorang suami yang udah berusaha memperbaiki istrinya, tapi ternyata istrinya masih kasar ya. Mungkin kata dia, mungkin dulu pernah jadi atasan. Sehingga gampang marah. Setelah setahun udah punya anak, kesininya dengan harapan suami mungkin bisa memperbaiki istrinya, ternyata sampai sekarang cinta itu luntur. Kalau komunikasi hanya kepingin melihat anaknya. Bagaimana menyikapi hal itu? Wallahu a'lam, Anda bisa menyimpulkan tadi ini lagi berjauhan. Artinya suami istri berjauhan. Sehingga tidak maksimal suami memperbaiki istrinya. Kemudian apabila sang istri pernah menjadi atasan cukup lama, itu mengikis sifat-sifat dia butuh waktu. Dia bisa biasa diladenin, dilayani, dijamu. Dia mau nggak mau seorang bos, seorang atasan masuk kantor, teh siap, makanan siap, ini siap, panggil fulan ta'al, fulana ta'al, bersihkan ini itu. Dia biasa memerintah. Sekarang dia jadi istri agak berat buat dia. Dia diperintah sekarang. Maka harapan anak antum yang perlu berlapang dada dalam memperbaiki dia. Kenapa? Karena dia pilihan antum. Dia pernah menjadi atasan dan antum siap menerima dia dengan segala kekurangannya dan harus sabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama mereka, Allah nggak suruh ceraikan.
Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Bisa jadi kau benci, Allah jadikan kebaikan yang banyak di sana. Namun antum butuh waktu menunggu. Apalagi tadi dengan antum berjauhan, antum sulit untuk berkomunikasi dengan dia, untuk memperbaiki dia. Kemudian mungkin dia butuh teman. Carikan teman-teman. Dia butuh contoh bagaimana menjadi seorang istri. Karena dia tidak belajar sekolah menjadi istri. Tapi dia sekolah menjadi atasan. Itu yang dia pelajari. Bagaimana mengatur anak buahnya, bagaimana memakmurkan kantornya, bagaimana melaksanakan tugasnya, itu yang mungkin dia pelajari. Sedangkan untuk menjadi istri dia nggak pernah sekolah. Maka mungkin antum harus bersabar lebih, sambil terus berdoa, Allah menyuruh bersabar. Agar akhlak antum menjadi akhlak yang mulia. Jadi akhlak mulia itu kadang-kala dengan sabar menghadapi istri yang seperti itu. Selama tadi kesalahan-kesalahan istri, ya tidak sampai kepada kesalahan yang fatal. Allah mengatakan di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian merupakan musuh buat kalian. Maka hati-hati menghadapi mereka. Artinya perlu hati-hati. Tapi kalau kalian memaafkan mereka, menutupi kesalahannya, tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, Allah Maha Pengampun dan Pengasih. Maka rasa itu menjadi pertanyaan terakhir ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Maka Anda nasihatin kepada para suami untuk bersabar menghadapi istrinya, sambil terus diperbaiki, terus berdoa, terus memohon kepada Allah, segala cara ditempuh. Dan balut nasihatmu dengan cinta dan kasih sayang. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.